Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bus penumpang menghantam truk box di Nganjuk. Akibatnya 6 orang terluka, diantaranya sopir dan kernet truk box yang terjepit kabin kendaraan. Kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Kelurahan Kedongdong, Nganjuk pada Senin pagi. Akibatnya sopir dan kernet truk box terjepit kabin truk dan harus dievakuasi oleh petugas. Kecelakaan bermula ketika bus penumpang yang dikemudikan oleh Ari, warga Purworejo, Jawa Tengah, keluar marka jalan untuk mendahului truk box yang dikemudikan oleh Ribut, warga Sukomoro, Nganjuk. Saat bersamaan, truk hendak belok masuk ke gudang ekspedisi. Diduga sopir bus tidak memperhatikan lampu sen truk, sehingga bus menabrak truk box dan pagar gudang ekspedisi hingga ambruk. Akibatnya 6 orang menderita luka-luka termasuk sopir dan kernet truk box yang dilarikan ke RSUD Nganjuk. Ya tadi kita dari sana, dari arah barat berangkat ke timur. Ke timur ya kita ngeblong kanan. Nah ada truk box yang mau masuk gudang. Oh gitu. Ya tadi kan remnya sudah nggak ngatasi. Rem nggak ngatasi. Kejadiannya tadi nabrak box dulu, nabrak blok terus dia masuk gudang. Iya. Kalau sopir truknya Pak? Truknya Luka-luka. rumah sakit, Luka-luka juga. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit laka lantas Polres Nganjuk. Danus Kendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, Satgas Tanggap Darurat bersama warga mulai memperbaiki infrastruktur pasca banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang. Pembersihan jalan dan pembuatan jalan darurat diperkirakan butuh waktu 2 pekan. Salah satu titik pembersihan material banjir lahar berada di ruas jalan dan sempadan Sungai Bujur di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. 2 alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Petugas juga melebarkan aliran agar tak mendekat ke bantaran sungai dan membuat jalan darurat untuk kepentingan aktivitas warga. Pembersihan dan pembuatan jalan darurat diperkirakan butuh waktu 2 pekan. Kita tanggap darurat pasca bencana lahar dingin untuk mengamankan dari tanggul biar tidak terus hasil dari sedimen Gunung Semeru mengeluarkan lahar dingin sehingga jembatan itu putus. Kita mengamankan biar enggak putus terlalu parah untuk akses jalan dari kampung satu dengan kampung yang. Artinya ini dilakukan pembersihan material ya Pak ya? Betul. Untuk perbaikan jembatan permainan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 1 bulan mendatang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, Anda penggemar kopi tentu tak asing dengan nama kopi Talua. Campuran kopi, telur, dan aneka rempah itu terkenal segar, hangat di tubuh, dan dipercaya bisa menambah stamina peminumnya. Menikmati kopi Talua saat cuaca dingin sungguh nikmat, apalagi di tengah hamparan savana Gunung Bromo. Kopi Talua adalah minuman khas dari Minang, Sumatera Barat. Talua adalah bahasa Minang untuk menyebut telur. Jadi kopi Talua sebenarnya adalah kopi telur yang jamak ditemui di kedai maupun warung makan di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Kopi Talua dibuat dengan mencampurkan telur ayam atau bebek, rempah bubuk, ekstra bunga telang, serta gula. Pertama-tama kita pisahkan kuning telur dan putihnya. Lalu ditambahi aneka rempah bubuk, gula sesuai selera, dan sedikit ekstrak bunga telang untuk mengurangi bau amis telur. Ekstrak bunga telang ini biasanya juga bisa diganti dengan sedikit perasan jeruk nipis. Setelah semua bahan dimasukkan, kemudian diaduk menggunakan mixer yang biasanya dirangkai dengan ikatan lidi dari tulang daun pohon aren.
Pada zaman dahulu, kopi talua diaduk menggunakan ikatan lidi agar semua bahannya bercampur rata. Setelah semua bahan tercampur, barulah dituangkan kopi. Nah, bedanya dengan minuman kopi pada umumnya, kopi bubuk yang dicampurkan harus direbus bersama air mendidih. Setelah itu, kopi mendidih disaring dan dituang dalam gelas berisi adonan telur dan rempah agar ampasnya tidak bercampur. Hingga jadilah segelas kopi talua yang nikmat. Nah, selain kopi bisa juga dicampurkan teh bubuk di air mendidih sehingga menjadi minuman teh talua. Baik kopi maupun teh talua sangat pas dinikmati saat cuaca dingin. Selain segar dan hangat di tubuh, minuman ini dipercaya bisa meningkatkan stamina. Seno, salah satu penggemar kopi, mengatakan badannya terasa sangat segar setelah minum kopi talua. Rasa lelah usai melahap rute perbukitan di savana Bromo bersama para temannya sesama pesepeda gunung seolah hilang karena staminanya berangsur pulih. Ini gimana tadi menikmati kopi talua ini gimana? Wah, mantap sekali, alhamdulillah. Kita di Bromo, Tengger Semeru, ditemani kopi talua yang penuh rempah dan kegembiraan. Nah, ada apa tadi? Kapulaga, terus ada telur. Wah, kapan lagi kita menikmati kopi talua di tengah padang rumput Bromo ya? Bromo lagi indah-indahnya, oke? Rasanya gimana? Oke, rasanya luar biasa. Nggak bisa ini kalau sekarang ini. Nanti mungkin di rumah baru bisa kan. Oke, mantap banget guys. Kopi talua sama teh talua itu sebenarnya khas dari Sumatera Barat. Nah, itu terdiri dari beberapa telur, tambah rempah, tambah gula. Nah, itu fungsinya untuk menambah tenaga. Terus kita kan habis sepedaan, biar fresh lagi, kuat lagi. Biasanya diminum di suasana pegunungan dingin. Karena kan hawa malam itu kan kita kenapa minum malam sama pagi kan masih dingin. Malam juga masih udah dingin ya sebenarnya. Nah, itu makanya anget-anget minum biasa kalau di sana itu di warung-warung itu udah pasti ada teh talua sama kopi talua. Jadi cocok dinikmati di Bromo ini, cocok Mas? Cocok karena udara di Bromo kan udah berapa 15-16 degree gitu kan, udah cocok banget. Nah, saya berkesempatan menikmati kopi talua ini bersama komunitas pesepeda di Gunung Bromo. Di tengah hamparan savana dan dinginnya kabut Bromo, meneguk kopi khas Minang ini sangat nikmat sekali. Nah pemirsa, saya baru saja membuat kopi talua. Kopi ini bercampur telur, rempah-rempah dan beberapa bahan lain. Rasanya unik, apalagi sangat nikmat dinikmati di tengah padang savana Bromo. Dari Gunung Bromo, Probolinggo, Jatadi dan selama kita melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.